Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita baca buku At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah karangan Imam Al-Qurtubi. Sekarang kita sudah masuk bab surga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas sedikit, ada beberapa slide, tinggal kita sambung saja tentang surga. Kemarin kita sudah bahas bahwa Allah Ta'ala mensifati surga dan macam-macam nama surga, ya kan? Terus dalam surah banyak dari dalam surah Al-Quran. Terus sifat calon penghuni surga adalah orang yang suka punya rasa takut, rasa sedih. Takut kalau salah, sedih kalau tak masuk surga. Orang yang punya sifat seperti itu insya Allah masuk surga. Jadi kalau bapak takut dosa, itu tanda-tanda bapak orang surga. Tapi kalau takut istri enggak, itu masuk neraka. Takut istri enggak ya? Karena takut istri kan jadi syirik pak ya. Harusnya takut sama siapa? Allah. Kalau takut sama istri, syirik, masuk neraka. Enggak ibu-ibu nanti langsung marah aja. Ustaz nih baru ngomong udah nyalain kami aja deh. Tapi enggak pak. Kemarin Sabtu kan, saya ke pasar Minggu pak, mau pulangnya pak, itu ada suami istri di atas motor berdua. Suaminya itu pak marahnya beneran marah sama istrinya pak, dan suaranya tuh keras kayak gimana suaranya tuh. Saya kasihan lihat istrinya pak. Aduh, istrinya itu manusia atau bukan tuh pak? Ya. Punya sakit hati gak itu pak? Ya. Tapi dia balas gak bisa karena suaminya itu pak badan hitam kayak preman besar kayaknya pak. Wih, saya kasihan lihat istrinya pak. Ya Allah, istrinya tertekan betul hidup dia. Saya kalau punya anak laki-laki, saya baik-baik bilang sama anak saya, karena anak saya laki-laki itu saya bilang, nah nanti kalau kau menikah dengan seorang perempuan, dia punya hati, jangan dimarah-marahin. Kalau kau tak bisa menasehatinya sekali, dua kali, tiga kali, ya udah kau tinggalkan dengan cara baik. Jangan dimarah-marahin begitu. Bapak kalau anak perempuan bapak dimarahin oleh seorang laki-laki, suruh suaminya yang dulu bapak nikahkan untuk dia, terus dimarahin, apa perasaan bapak kira? Wih, sedih banget lah. Kita udah capek membesarkan anak kita, pas sama dia marahin, dibentak. Itu dibentaknya di tengah-tengah jalan raya, apa orang jadi orang macet nih. Dia membentak istrinya itu, ibu, betul pak, betul. Semua orang tuh jadi lengok ke dia, menengok ke dia. Ditengok. Bahasa sebenarnya apa bahasanya pak? Melihat lah, melihat kan. Tengok tuh bahasa entahlah bahasa di mana lah itu dapat. Sedih saya ngeliat istrinya itu pak. Bapak pernah nggak marahin istri bapak segitu betul? Kayak orang mau dimakannya kepala istrinya itu pak. Ilah. Nah, tapi gitulah pak ya. Oleh karena itu Allah memberikan ganti berupa kenikmatan. Ini udah kemarin nih pak, ya kan? Ini ayat Al-Qur'annya. Lalu Ibnu Zaid membacakan firman Allah, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa khawatir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami di dunia dulu khawatir kalau diazab, ya kan? Kami ingin masuk surga. Kalau ada punya sifat itu insyaallah sifat orang surga. Diulang dikit aja Pak. Dia katakan pula, dan Allah mensifati penghuni neraka seperti apa Pak? Yang suka gembira-gembira aja kerjaan dia tuh, ya kan? Healing kan kemari. Terus suka tertawa, terbahak-bahak, dan suka bersenang. Kalau bukan nggak boleh bergembira, boleh nggak pak? Boleh gembira, tapi gembira atas kegembiraan Allah. Seperti kemarin bapak nyembelih kurban, kan gembira kita. Itu boleh pak gembira. Idul Fitri boleh gembira, boleh. Tapi gembira yang tidak melupakan
apa tuh? Tidak melupakan diri kita sebagai manusia. Tetap kita sebagai manusia. Ya kan Pak ya? Kalau gembira melupakan diri hingga mabuk-mabukan berarti menghilangkan akal. Itu gembira yang tidak dibolehkan. Tertawa terbahak-bahak itu adalah calon penghuni neraka. Ini ayatnya surah Al-Insyiqaq. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihat perbuatannya. Itu. Cepat-cepat aja. Mana kemarin ya? Sampai di sini Pak, baru ini. Apakah surga itu bertingkat-tingkat, Pak? Ya, surga itu bertingkat-tingkat. Nggak tahu saya bangunannya seperti apa, cuman bertingkat-tingkat. Maksudnya bertingkat-tingkat ini bisa jadi bertingkat-tingkat kayak bertingkat-tingkat gedung, bisa jadi bertingkat-tingkat itu kayak kelas. Bapak tinggal di mana nih? Di Alam Asri. Alam Asri. Yang lebih mantap lagi di mana tuh? Villa Dago. Yang lebih mantap lagi di Pondok. Pondok lebih mantap. Pondok apa namanya, Pak? Pondok Indah. Itu lebih mantap. Itu namanya bertingkat-tingkat atau berkelas-kelas. Bisa pemahamannya begitu, bisa pemahamannya bertingkat-tingkat itu, Pak? Ke atas. Itu. Bisa jadi begitu, Pak ya. Lanjut. Dan selain kedua surga itu ada surga yang lain. Ada kan? Nggak ada siapa Pak. Ada kan? Bapak nggak percaya sama saya? Nggak ada setannya. Kita udah baik-baik belajar, dia gitu-gitu sendiri. Mana tadi itu Pak? Tuh sampai sini aja ya. Jadi harus kecil gini. Coba kalau gede, tahu-tahu dia jalan sendiri aja. Virus Pak. Belum divaksin, harus divaksin dulu, di booster. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, dia punya surga. Sebenarnya kita tuh punya banyak surga nggak Pak? Bisa. Gimana caranya? Kullama ghada aw raha, ketika dia pergi dan pulang ke rumahnya, a'adallahu lahu baitan fil jannah. Allah sudah siapkan apa? Satu rumah di surga. Setiap kali pergi ke masjid dan pulangnya sudah dapat apa Pak? Tapi pergi ke masjid bukan kencing doang, ngomong sholat. Kalau kencing doang, tuh pulang lagi, itu nggak dapat tuh. Dia pergi memang untuk sholat seperti Bapak sholat subuh nih. Bapak sholat subuh datang, habis itu dengerin ceramah, habis itu pulang. Sempat di rumah sudah Allah sediakan rumah di surga. Satu. Atau kata hadis Nabi SAW mengatakan begini, siapa yang sholat sunat sehari itu 12 rakaat. Berapa rakaat? 12 rakaat. A'adallahu lahu baitan fil jannah. Allah siapkan untuknya rumah di surga. Gitu. Jadi 12 rakaat sehari. Berapa? Dapat nggak 12 rakaat Pak? Dapat. Sebelum subuh 2 rakaat. Sholat sunatnya Pak. Sholat wajibnya apalagi. Sholat sunat aja udah dapat itu. Apa Pak? 2 rakaat sebelum subuh itu udah dapat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur. Berapa? 6. Kalau tambah lagi yang kurang waktunya misalnya 2 rakaat sebelum asar, tapi jangan hitung dulu. Maghrib aja lah. 2 rakaat setelah maghrib jadi berapa? 8. 2 rakaat setelah isya jadi berapa? 10. 2-nya lagi kapan? Duha mungkin ya? Apa Pak? Ada yang dia membolehkan hadisnya itu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah. Itu berdapat banget, itu lebih malah 18. Kalau 18 rakaat Bapak sholat 16 ya? 14 ya? 14 rakaat Bapak sholat sehari, berarti Bapak punya rumah di surga tambah pavilion di sampingnya atau kontrakan. Ditambahnya tentu ada tambahannya. Ada rumah. Kan 14 nih, kan lebih 2 rakaat tuh. Apa tambahannya Pak 2 rakaat tuh Pak? Pavilionnya di sampingnya. Kontrakan di sampingnya. Nanti kalau Bapak masuk surga, Bapak punya kontrakan, kontrakin saya Pak ya. Saya mau bayar. Dapat kok tinggal di surga di kontrakan enggak masalah Pak ya. Tapi di surga orang enggak ngontrak Pak, semuanya punya sendiri. Sebab kalau ngontrak itu Pak agak gimana rasanya gitu kan. Tapi kalau punya sendiri agak begini leher kita sedikit. Dan selain kedua surga itu ada surga yang lain. Berarti boleh banyak surga kita dapat kan?
boleh 2 surga tambah surga yang lain banyak. Maksudnya orang yang takut mendapatkan 2 surga ditambah 2 surga lah lagi. Jadi 2 surga asli punya dia, terus bonusnya 2 surga. Jadi Allah itu maha mudah atau apa tuh? Maha pemurah memberikan pahala atau surga. Nah, jadi Bapak nanti punya rumah banyak nggak di surga? Banyak. Di sini punya, di sini punya, di sini punya. Bapak ada surga paling kurang 4. Kalau rasa takut itu ada lebih 4. Tapi nanti setiap kali sholat nanti ada lagi surganya. Pulangnya ada juga. Setiap 2 rakaat keluar pasangan lagi ada surganya. Gitu kok ya. Mungkin Bapak dapat musibah, meninggal, kekasih Bapak, istri atau anak, habis itu Bapak sabar, dapat pahala, dapat surga. Itu kan dapat surga kan? Namanya apa tuh? Wasammaituha baitul hamdi. Berikan nama surga itu untuk orang yang sabar ketika kekasihnya diambil dengan nama surga baitul hamdi. Komplek apa namanya Pak? Baitul hamdi, yaitu rumah pujian. Ya, situ nanti tempat orang yang dapat apa Pak? Dapat sabar ketika dapat surga ketika sabar. Jadi banyak nanti Bapak, insyaallah nanti banyak surga Bapak tuh banyak. Jun, sifat surga. Allah berfirman, apa kata Allah? Dalam ini hadisnya apa kursi namanya. Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Itu surga gak pernah dilihat oleh mata. Terus tidak pernah pula terdengar oleh telinga, dan tidak pernah maksudnya terdengar oleh telinga itu orang kalau menceritakan ceritanya itu nggak pas. Menceritakan surga itu Pak, saya ceritakan surga bertingkat-tingkat kata saya. Mungkin bertingkat-tingkatnya memang seperti gedung atau bertingkat-tingkat, kelasnya yang bertingkat-tingkat. Tapi nggak ada yang pas gitu Pak, nggak ada yang pas. Jadi kalaupun Bapak dengar cerita tentang surga, ceritanya itu nggak pas, nggak gimana tuh ya, nggak bisa dijelaskan secara pas gitu ya. Gitu kan. Pernah mendengar telinga dan tidak pernah pula terdetik oleh hati. Sebagai simpanan, ini Pak memang sebagai siapa Pak? Simpanan. Di dunia kita nggak dapat surga itu. Dia sebagai simpanan, bukan seperti yang aku perlihatkan kepada kamu sekalian. Jadi bukan yang kalian lihat sekarang ini, bukan nggak seperti itu, tapi nggak tahulah bagaimana bentuknya. Gitu kan? Cuman mudah-mudahan dengan gambaran yang sedikit ini bisa kita bayangkan, oh begitu kira-kira bentuk surga. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi, apa itu surga? Rasul bersabda, dari batu bata. Ini Pak ya, batu batanya apa Pak? Dari batu bata, perak dan emas. Batu batanya perak dan emas. Kalau perak dan emas gimana cara ngacinya itu Pak? Licin Pak. Gimana cara ngacinya kira Pak? Mungkin dilas kali Pak. Mungkin dilas atau di apa? Usahakan Bapak mau kiri kan? Ya kan? Tapi kan ada rumah yang dibuat pakai apa Pak? Pakai itu, ini ya kayak kita ini kan besi nih. Baja itu kan? Mungkin kayak gitu juga. Ada kotak-kotaknya gitu, nanti dilas. Dilas atau di apa Pak? Dibakar kan? Biar dia bersatu antara emas dengan emas. Dilas. Tapi nggak tahu saya siapa yang akan ngelas nanti. Enggak telur itu pokoknya gitulah Pak. Batu batanya Bapak perak dan emas. Lantainya dari kasturi yang semerbak, wangi. Lantainya itu Pak disiram pakai apa? Minyak kasturi. Wangi. Terus apa Pak? Kerikilnya mutiara. Jadi kalau Bapak congkel-congkel yang keluar apa? Mutiara. Oh. Terus Pak, dan yakut. Yakut itu apa Pak? Mutiara juga Pak ya? Sejenis mutiara yang mantapnya gitu mungkin ya? Bukan yakut emas, bukan? Oh, bukan ya? Yakut kolil Pak. Yakut kolil komas. Terus apa lagi Pak? Debunya seperti za'faran. Za'faran itu minyak wangi. Wangi kau. Mungkin berkelip-kelip kali. Terus apa? Barang siapa yang masuk ke sana, dia merasakan nikmatnya tanpa jerih payah. Pas masuk itu Pak, Bapak kalau masuk rumah, Bapak semangat nggak? Serius? Atau lemas lihat rumah kotor?
Pas masuk rumah lihat, aduh berantakan betul ini, istri apa aja kerja dia, kan itu. Tapi kalau bapak masuk ke surga, pas ketika masuk, apa yang terasa pak? Seger badan. Kayak masuk kemana pak? Oh, ke istana atau kemana lah, pokoknya yang indah betul lah. Pas masuk, bahagia jiwa tuh jadinya. Terus bapak bisa bayangkan nggak nih? Bayangkan aja lah. Terus tanpa merasa jadi payah dan mengalami keabadian tanpa mati. Jadi Nabi SAW, dia bapak hidup tanpa mati. Hayy wala yamut, hidup tanpa mati. Pakaian mereka tidak hancur. Pakaiannya itu nggak hancur, berarti dari apa tuh pak? Nggak tahu lah, mungkin dari besi atau apa. Tapi nggak mungkin dari besi. Tapi dia di sana disebut sutra. Tapi sutranya yang luar biasa, yang tahan lama. Bapak bisa bedain nggak sutra mahal, baju mahal dengan baju murah pak? Serius bisa Pak bedain? Kalau saya agak sulit bedanya pak, saya nggak tahu nih baju bapak yang bapak pakai ini mahal atau nggak mahal, tahu deh. Tapi kata istri saya bisa beda dengan dilihat, itu mahal, itu murah, gitu pak. Kalau kayak gini ini, baju berapa bilang mahal ya bapak? Pak, ini kalau di Mesir ini namanya baju bawab. Bawab itu baju sapam. Kayak gini gaya baju sapam itu kayak gini pak. Serius? Ini baju sapam ini pak. Sapam kayak gini. Kalau baju orang yang apa itu, yang kayak sutra itu pak, yang apa itu pak? Yang putih bersih segala macam itu pak. Itu mahal tuh. Tapi kalau kayak gini pak, bajunya kalau bapak lihat ada orang yang pakai baju kayak gini pak, ini baju sapam nih. Murah. Kalau saya kasih tahu sama bapak sedih saya. Jangan saya kasih tahu sama bapak. Pokoknya begitulah surga pak. Sangat indah pak. Nanti pakaiannya adalah, tapi ada yang sampaikan, siapa yang memakai sutra di dunia, nanti di surga nggak pakai lagi. Sebenarnya sutra itu gimana pak ya? Ini masalah ini ya, pakaian-pakaiannya apa pak? Pakaian-pakaian yang bagus. Pakaian apa pak? Yang bagus. Seperti laki-laki tidak boleh pakai apa pak? Pakai emas dan sutra. Jadi ulama berbeda pendapat tentang masalahnya itu pak. Apa yang beda pendapat? Apakah jadi maqasidnya dulu kenapa kok Nabi melarang emas dan perak? Kata sebagian mengatakan apa pak? Karena dulu emas dan perak itu, emas, perak dan sutra itu adalah pakaian orang kaya. Apalagi emas itu adalah mata uang. Karena kan emas itu sebagai apa pak? Alat tukar. Kalau itu yang dipakai, yang dipakai, tentu nanti tidak beredar keuangan itu dan merusak ekonomi. Terus baiknya bagaimana? Jangan dipakai. Tapi kata ulama, sekarang emas, perak, sama apa lagi? Sutra itu bukan termasuk barang mewah lagi. Emas itu bukan sebagai alat tukar lagi, tapi sebagai apa pak? Komoditi. Komoditi itu apa? Ya barang dagangan. Jadi kalau barang dagangan kalau dipakai pun kan tidak dimasalah jadinya. Itu sebagian maqasidnya bilang begitu. Maqasid tujuan kenapa Nabi Muhammad SAW larang kayak gitu. Terus karena dia bukan sebagai alat tukar dan sudah jadi komoditi, dibolehkan. Toh kata misalnya sutra. Ada sahabat siapa namanya Abdurrahman bin Auf itu pakai sutra. Karena dia bapak gatal. Terus bertemu sama Nabi Muhammad SAW. Hei, apa ini? Kata Nabi Muhammad kepada siapa pak? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya atau bukan? Kaya. Apa ini Abdurrahman? Kata Nabi SAW. Sutra ya Rasulullah. Bukan Nabi nggak tahu pak, cuma Nabi itu. Untuk apa kau pakai sutra itu? Kata Nabi Muhammad SAW. Aku ini gatal-gatal. Kalau aku pakai baju biasa, gatal-gatalku, alergiku datang. Maka harus pakai apa? Sutra. Dan Nabi membolehkan memakai apa pak? Sutra. Nah, jadi di sini maksudnya ada juga mengatakan apa maksudnya pak? Kalau orang kaya boleh. Kalau dia punya penyakit gatal-gatal. Kalau enggak, jadi enggak boleh. Jadi sebenarnya larangan itu pak, sulit kita mengatakan larangan pasti atau larangan makruh.
larangan haram atau larangan makruh. Cuman hadisnya itu Pak rata-rata bilang apa Pak? Haram. Hurima lizukuri ummati wa uhilla linasim. Diharamkan bagi laki-laki, dibolehkan bagi perempuan. Tapi ulama mengkaji dan disitulah banyak perdebatan Pak. Banyak perdebatan boleh atau tidak boleh. Akhirnya apa Pak? Kalau ingin keluar dari perdebatan itu lebih baik. Gimana caranya Pak? Nggak usah dipakai aja. Nggak usah dipakai aja. Kalau Bapak nanti Pak pakai, nanti Bapak sulit untuk menjawab ke orang lain. Misalnya saya nih datang ke sini pakai emas. Kira-kira Bapak nanya nggak? Oh banyak pertanyaan Bapak. Dan paling kurang pasti Bapak bilang, ini Ustadz ini nggak jelas ini. Udah jelas itu haram pada hadis Nabi dipakainya juga. Kan jadi perdebatan Pak. Keluar dari perdebatan itu bagus. Kata ulama khilafu min apa tuh? Khuruju minal khilaf aula. Keluar dari perdebatan itu lebih utama. Kalau masih ada baju yang lain nggak usah baju sutra. Kalau masih ada cincin yang perak atau cincin yang swaso itu lebih baik daripada pakai emas. Gitu. Jadi Pak di situ larangan. Jadi bajunya sutra dan segala macam. Ada boleh Rasulullah SAW sadar. Kenapa jika kami bersamamu? Abu Hurairah bertanya Rasulullah, kenapa jika kami bersamamu tercium bagi kami bau surga yang indah ini? Karena Nabi cerita tentang surga dan Nabi itu pandai betul bercerita tentang surga hingga sahabat itu merasa melihat surga. Abu Hurairah bertanya, kenapa kami bersamamu itu merasa tercium surga? Tapi jika kami kembali ke keluarga kami tidak ingat surga lagi, malah ingat dunia. Nah, jadi Pak, berarti Bapak harus punya teman yang baik tuh. Ketemu sama teman yang baik terlihat surga. Ketemu sama teman yang gak baik, dunia yang kelihatan. Mungkin istri Abu Hurairah ini juga agak sedikit keduniaan kali ya. Nggak tahu ya. Nah, terus Rasulullah menjawab, andaikan kalian jika telah berpisah dariku masih ingat surga, kata Nabi, maka malaikat akan menjabat tangan kalian, mengucapkan apa Pak? Selamat, selamat. Kamu adalah betul-betul penghuni surga. Terus malahan Allah ingin mendengar ampunan dan maksudnya gini, nggak apa-apa begitu. Kalau kalian pulang nanti kalian sadar lagi, habis itu kalian minta ampun atas kesalahan kalian. Allah inginnya kalian begitu. Tidak terus menerus apa Pak? Ingat surga terus atau tidak terus menerus ingat neraka terus, gitu kan? Jadi kalau di sama Ustadz kalau di masjid ingat surga, ada ingat neraka, takut. Tapi kalau ada keluar hilang lagi kan? Hilang lagi. Itu nggak apa-apa kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian sebenarnya yang paling bagus itu memang begitu. Di mana saja ingat surga dan ingat neraka. Ingat neraka kita nggak melakukan perbuatan salah. Ingat surga kita ingin melakukan perbuatan baik. Harusnya memang begitu. Idealnya begitu. Tapi kalau nggak begitu, ketika kita sadar, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan orang memang begitu. Bapak yang mana? Ingat selalu surga atau ingat selalu neraka dimanapun Bapak berada? Gimana? Mana yang betul? Gak ada satu pun. Nah, berarti Bapak samaan ini. Abu Hurairah juga begitu. Bapak capek ya dengan saya? Bawaannya mau tidur aja ya? Ayolah Pak, bangunlah. Bapak lanjutkan atau enggak nih? Serius? Ayo bangun. Pak, suruk jam berapa? Suruk jam berapa? 6 kurang atau 6 lewat? 6 lewat 3 kali ya? 6 lewat 5 Pak? Serius? Ya Bapak semangat lah, 20 menit lagi. Masa kita cerita surga Bapak loyo aja bawanya? Harusnya semangat. Sifat surga lagi Pak, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu macam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Malahan Pak, apa yang sudah dijelaskan dalam hadis Nabi ini belum semuanya kata Nabi SAW dijelaskan. Masih ada surprise-nya. Apa Pak? Apa Pak? Susah sekali saya menyebut. Surprise. Gitulah terserah Bapak lah. Pokoknya yang sudah dijelaskan udah banyak sekali di Nabi menjelaskan tentang surga kan? Jelas betul. Tapi kata Nabi kata dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah Pak, tidak semuanya
Yang kalian tahu masih ada yang disembunyikan. Nanti surprise. Senang nggak Pak kalau di surprise itu Pak? Jawablah sedikit. Senang nggak? Senang. Gitu. Masih banyak lagi Pak. Bukan hanya apa Pak? Bukan ini. Lanjut. Rasulullah bersabda. Ini hadis-hadis saja coba. Karena kan dia gaib, jadi hadis-hadis saja semua. Rasulullah bersabda kepada para sahabat beliau, tidak adakah seorang pun yang bersemangat memperoleh surga? Nah, seperti pertanyaan saya, Bapak nggak semangat masuk surga? Mati dulu. Wah, kan nggak semangat jadinya kan? Sebab surga itu diraih dengan mati dulu. Nah, Nabi misalnya, tidakkah seorang pun kalian bersemangat memperoleh surga? Sesungguhnya surga itu tidak terdetik dalam hati pun. Demi pemilik Ka'bah, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, dia berisi cahaya yang berkilau. Jadi setiap Bapak lihat tuh dindingnya, Bapak lihat, biasa Bapak lihat dinding ini berkilau atau enggak berkilau, Pak? Enggak, berkilau juga. Berarti kunang-kunang mata Bapak sekarang nih. Ini enggak berkilau, Pak, biasa aja, ini warnanya putih. Tapi putihnya nanti di surga putihnya gimana, Pak? Berkilau. Ya kan? Berkilau dia. Terus bunganya bunga harum bergoyang-goyang. Udahlah harum bunganya itu bergoyang-goyang. Kayak bunga apa misalnya Bapak punya bunga mawar kan, ditiup sama angin. Aciknya masyaallah. Masyaallah. Terus Pak, habis apa? Gedung tinggi ada gedungnya juga ternyata ya. Ada gedungnya juga. Gedung tinggi menjulang. Terperang sama Bapak. Terperang sama Bapak. Tinggi betul ya. Nah, gitu kan. Terus apa Pak? Yang tinggi menjulang. Sungai-sungai mengalir jauh. Mengalir. Ada nyanyinya Pak, mengalir jauh. Bengawan Solo iya, Bengawan Solo ya Pak, sampai jauh ya Pak ya. Oh iya benar. Mengalir Pak. Pokoknya sungai itu Pak, karena ada sungai pendek, tapi ini sungainya panjang. Terus apa Pak? Terus buah-buahannya banyak dan matang-matang. Bukan busuk. Bapak punya mangga busuk aja isinya, berulat. Enggak, ini mangganya matang. Terus Bapak, istri-istrinya, ini mungkin Bapak lebih semangat dengan ini nih. Istrinya cantik. Ya kan? Istrinya istri atau istri, Pak? Di situ cuma satu, Pak, istri. Oh iya, salah berarti. Jadi ibu mulai marah nih. Di istrinya cantik jelita. Ya kan? Ya kan, istrinya itu giginya, kan ada juga istri kita giginya gimana Pak? Ompong, nggak enak dilihat Pak. Kalau di situ rapi, cantik. Perhiasannya Pak banyak. Terus apa Pak? Tinggal selamanya di tengah-tengah rezeki dan keceriaan. Jadi dia tinggal di rezeki yang begitu dan ceria-ceria terus di situ. Terus apa Pak? Di rumah yang tinggi dan sentosa megah sekali rumah. Pak bayangkanlah begitu Pak. Jadi kalau Bapak melihat istri Bapak sekarang, jangan dilihat, Bapak bayangkan aja bidadari. Ini saya sabar aja sama dia sekarang, nanti insya Allah dapat bidadari. Tidak apa-apalah dapat ini dulu daripada tidak sama sekali. Ibu-ibu juga begitu Ibu ya. Nah entah lihat suami ibu itu menjengkelkan, saya sabar aja suami saya ini. Nanti saya bayangkan apa? Surga nanti ada pasangan saya, suami saya yang begitu perhatian sama saya. Sekarang biar aja lah ini dulu daripada tidak sama sekali. Gitu aja, nggak apa-apa. Bapak begitu aja pikiran dulu. Jadi Bapak kalau berat-berat hidup Bapak, Nabi mengatakan kalau berat hidup di atas dunia ini rasanya gimana Pak? Bayangkan surga, akan terasa indah aja. Adalah dunia ini sebentar aja, gitu kan? Sabar-sabar aja, ya kan? Sabar aja. Dengan prosesnya insya Allah nanti berbuah manis. Sabar aja. Bapak paham gak cerita saya ini? Ya Pak, begitu aja lah. Ya kan? Tadi riwayat siapa Pak? Ibnu Majah. Coba lihat sungai. Ada sungai di surga? Ada. Gunung? Ada. Orang kan suka pergi ke sungai. Kalau nggak ke sungai kemana Pak? Ke gunung kan itu Pak? Ada di surga. Apakah perumpamaan penghuni surat Muhammad nih Pak? 15. Apa penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa. Jadi kalau Bapak lihat ke kali hitam
Airnya jadi apa? Bau minta ampun. Namanya apa, Pak? Kali hitam. Betul-betul hitam, entah apa di bawahnya itu. Oli mungkin, bau busuk minta ampun, Pak. Tapi mau aja orang tinggal dekat situ. Terus berubah, tidak ada berubah rasa, Pak. Jadi rasanya itu enggak tercemar lah. Sungainya tidak tercemar. Terus Pak, sungai-sungainya itu dari apa? Dari susu yang tiada berubah rasa. Oh, sungainya, Pak. Susu berapa harganya sekarang? Mahal ya. Allah bikin apa? Sungainya dari susu. Yang terlihat apa? Yang jauh. Gimana Pak? Panjang. Oh. Bapak kan lain-lain aja omongan Bapak. Pokoknya susu lah. Susu murni dan lain-lain. Terus ada berat saya lama-lamakan di sini langsung aja. Kemudian ada apa, Pak? Sungai-sungai dari apa? Khamar. Khamar itu apa, Pak? Minuman keras. Kalau dalam Al-Quran itu, Pak, surat apa tuh? Rahiqul Maktum. Rahiqul Maktum itu artinya apa, Pak? Sungai yang arak yang diaplos. Dilak, pokoknya dioplos bahasanya, dicampur di semacam. Itu apa tuh, minuman keras yang dicampur. Cuman beda rasanya. Kalau minuman keras di dunia ini katanya pahit, betul nggak, Pak? Nggak tahu, Pak ya. Kalau tahu Bapak berarti pernah minum. Ya kan? Ya kan? Katanya pahit seperti kencing kuda. Kata orang begitu. Seperti saya nggak pernah kencing kuda aja. Minum kencing kuda aja nggak pernah saya. Pak, dulu Pak, ketika saya kecil dulu Pak, maaf Pak, ketika kecil dulu, kalau sudah lebaran itu Pak, kalau di kampung saya dulu ya, ketika saya kecil dulu, di kampung saya itu Pak, kalau udah lebaran itu Pak, minuman keras bir orang tua itu banyak banget di kampung saya. Dan itu dibolehkan Pak dulu saya nggak tahu tuh dulu. Tapi setelah sekarang nggak dibolehkan. Kalau dulu boleh Pak, itu yang membawa itu para perantau tuh, gaya hidup bawa perantau. Dia merantau di Jakarta, merantau di mana. Masuk ke kampung lagi Pak, membawa duit iya, habis itu bawa pengaruh jelek juga iya ke kampung. Dibawanya arak, mabuk-mabuk. Itu terkapar tuh di lapau-lapau. Tahu Pak lapau? Sambil muntah, woi, mabuk kan ceritanya. Kalau udah mabuk itu Pak berkelahi lagi. Macam kerjaan mereka. Itu dulu Pak, sekarang nggak ada lagi gitu. Dulu. Malahan Pak, kalau di kampung saya itu dulu adat kebiasaannya Pak. Misalnya nikah nih, saya nikah. Sekarang nikah bulan Zulhijjah nikah. Nanti namanya berhari raya. Apa namanya Pak? Berhari raya. Orang kampung laki-laki ini saya bawa ke rumah istri saya. Itu namanya berhari raya. Itu dulu adanya Pak, berhari raya. Di rumah istri saya itu saya sediakan apa Pak? Minuman keras. Bir. Kita sebut nggak apa-apa ya. Pokoknya minum keras kah? Boleh peletok boleh tuh, kan? Pokoknya mabuk Pak di rumah istri saya itu. Sambil disediakan makanan. Makanannya cuma 2 Pak. Soto sama ayam goreng. Itu doang tuh. Tapi minumannya apa Pak? Minuman keras. Saya Pak ketika berhari raya kemarin setelah saya nikah, kan 2009 nikah, 2010 berhari raya kan? Berhari raya itu Pak. Karena mereka tahu saya ustadz, mereka datang juga. Cuman yang sediakan apa? Saya sediakan limun, saya sediakan. Member botol-botol juga, tapi isinya limun. Masa sediakan di sini minuman keras? Limun. Bapak tahu limun? Enggak tahu Bapak limun. Berarti Bapak masih udah enggak tua Bapak nih. Kalau tua Bapak tahu Bapak limun. Itu minuman favorit dulu ketika saya mengecil, limun. Sampai kampung saya masih ada limun. Rasa soda Pak, ditambah susu. Oh, akhirnya ada aja. Berarti Bapak tua atau kalau tahu Pak? Orang udah nggak itu minuman saya sediakan limun saya sediakan. Itulah. Itu Pak. Ada. Jadi di akhirat itu ada minuman keras. Di dunia kita haram minum, tapi di akhirat boleh. Cuman bedanya minuman keras di akhirat itu gimana Pak? Dia tidak memabukkan dan manis. Dan yang diambil itu hanya fly-nya gitu Pak, fly. Kan fly kan jadinya enak katanya. Diambil itu. Tapi dia manis dan tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal. Jadi di sini dipahami Pak. Sebenarnya di surga itu
Tidak ada yang haram, Pak. Semuanya jadi halal. Termasuk misalnya Bapak nanti ingin makan babi, ada di akhirat itu, mungkin di surga itu. Cuman nggak disebutkan aja dalam Al-Quran. Pokoknya di akhirat itu nggak ada yang haram, semuanya jadi halal. Cuma bedanya di dunia ini ada penyakitnya, tapi kalau di akhirat nggak ada, sehat-sehat semua. Gitu. Makanya Pak, di dunia ini adalah tempat untuk menahan nafsu, tidak diumbar-umbar, ditahan-tahan aja, ditahan-tahan aja. Tapi di akhirat nanti Bapak bebas. Makanya Bapak kalau keinginan bebas di dunia ini, kalau Bapak agak terkengkang-kengkang dengan peraturan, sabar aja sebentar cuma. Nanti habis itu Bapak bebas. Tapi Bapak bayangkan, kok di surga bebas begitu, pusat berarti nggak ada peraturan. Dia ada peraturan, ada peraturan gimana bahasanya Pak ya? Pokoknya orang kalau nggak diatur pun, tapi orangnya baik, baik kan sudah teruji kebaikannya di dunia dia baik-baik. Gimana cara menjelaskan? Bapak pusing ya mikirinnya? Pokoknya begitulah. Nanti aja Bapak lihat nanti gimana bentuk surga. Gitu aja. Itu intinya begitu jawabannya. Pokoknya indah lah begitu. Kalau di dunia ini kan kita banyak peraturan itu kan nggak bebas, nggak apa tuh nggak enak. Sini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi di akhirat boleh, tapi tidak berbuat dosa di situ. Di dunia itu dianggap sebagai dosa. Cepat aja lah. Bapak mau nanya atau enggak Pak? Tanya Pak. Silakan Pak Haji. Namanya. Di surga itu kita ngapain? Makan, minum. Ya, pokoknya gitulah. Pakai pasangan. Terus kita Pak ke pasar ada juga dalam. Ke pasar Pak. Bapak misalnya keluar rumah kan. Ke laki-laki kan begitu kebiasaannya Pak ya. Pokoknya kebiasaan Bapak di dunia pun ada di situ. Misalnya nanti Bapak kepengen punya anak, bisa. Bapak pengen punya anak bisa. Cuma kata hadis Nabi SAW, dia punya anak tanpa letih. Bapak kepengen punya anak, udah dapat aja anak, senang-senangnya aja dapatnya. Tapi tidak ada hamilnya, tidak ada apanya. Kalaupun hamil, tapi hamilnya enak. Pokoknya apa yang Bapak minta ada. Tapi nggak susah, semuanya enak, kan? Misalnya nih, ada kan dalam hadis Nabi itu di surga nanti kata Nabi, ada orang yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku kepengen bercocok tanam. Apa permintaannya Pak? Hadis Nabi, aku kepengen bercocok tanam. Apa jawaban Allah? Bukankah semuanya sudah tersedia, gak perlu kau tanam, sudah ada. Apa kata dia? Enggak, aku ingin bercocok tanam dari tanganku ini pula nanti tumbuh dan berbuah. Senang betul hatiku. Jadi Pak, ada kan orang kesenangannya Bapak bukan makan hasil buah, tapi Bapak dia nanam, habis itu nampak sama dia tanaman dia. Senang hati dia kan. Habis itu Allah berikan kepadanya Bapak benih. Berikan benih, dia tanam, sekali dia tanam langsung besar, langsung berbuah, langsung dia ambil buahnya. Kayak gitu pula teman juga, langsung diambil buahnya, langsung dimakan. Ketika buahnya diambil dari pohon yang dia tanam tersebut, baru selesai diambil, langsung tumbuh buah lagi. Jadi gimana kira itu Pak? Bayang-bayangkan aja lah sama Bapak tuh. Bapak petik mangganya, baru saja Bapak petik langsung keluar lagi, besar lagi dia. Langsung diganti. Di surga itu kita ketemu dengan Allah kan? Ketemu dong. Allah, kita ngeliat wajahnya Allah. Ya, ketemu dong. Jadi gini. Nanti di hari Jumat itu ada pasar. Hari Jumat itu ada apa Pak? Ada pasar. Di pasarnya tapi hari Jumat, bukan pasar Jumat di sini. Pasar Jumat tak ada pasarnya di situ. Namanya aja pasar Jumat. Pasarnya ada Pak? Enggak ada Pak. Saya heran Pak, pasar Jumat tapi pasarnya tidak ada. Heran saya. Kalau pasar Minggu ada tuh pasarnya. Ada tuh pasar Minggu. Tapi kalau pasar Jumat tak ada pasar, yang ada bis di situ. Tapi dulu ada pasar nggak tuh Pak? Dulu ada, serius. Seperti kampung rambutan, nggak ada rambutannya, yang ada bis juga di situ. Heran kita, Jakarta ini sudah berubah ya. Namanya apa tak? Rawa apa Pak?
rawa buaya segala macam. Saya lihat nggak ada buaya di situ, yang ada bangunan. Dulu namanya rawa buaya Pak, tapi nggak ada buayanya. Yang ada apa? Bangunan tinggi-tinggi. Rawa badak, entah ada badak entah enggak Pak. Nggak ada sekarang. Tinggal nama. Maka itu disebut apa Pak? Jakarta ini tinggal nama. Kemana kita cerita tadi itu Pak? Ketemu Tuhan. Jadi di hari Jumat itu ada pasar. Jadi laki-laki keluar pasar. Tapi di pasar itu kerjaan kita ngapain Pak? Berebut. Di pasar itu memang digelar banyak apa Pak? Banyak makanan atau segala macam kebutuhan. Kita ke pasar juga. Tapi tidak ada uang. Tapi tidak pakai duit. Kalau pakai duit kan nggak enak Pak. Kita harus bayar segala macam kan nggak enak. Yang enak itu gratis Pak. Serius Pak. Bapak kalau makan di rumah makan itu rasanya ada tutuk, berarti Bapak bayar. Tapi kalau seandainya makan aja, berarti Bapak nggak bayar tuh. Ada yang traktir tuh. Ketawa aja Bapak, hahaha. Berarti dia. Makanya Bapak kalau pergi ke rumah makan, Bapak perhatikan. Kalau ada orang yang nunduk aja bawaannya tertekan, berarti dia akan bayar nanti. Tapi kalau ada yang ketawa, berarti dia ditraktir tuh. Enggak, itu gaya saya aja. Terus Pak pergi ke pasar. Habis di pasar itu Pak kita berebut. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Yang dapat sedikit bilang apa? Harusnya kan iba hati kan dapat sedikit. Yang dapat sedikit bilang apa? Senang betul kau hari kepada orang yang dapat banyak. Senang betul kau hari ini ya dapat banyak. Cuman gitu komentarnya Pak. Yang dapat banyak bilang apa? Alhamdulillah saya dapat banyak hari ini. Kalau di dunia Pak, kalau dapat orang yang sedikit kan dia iba hati kan. Tapi kalau di akhirat enggak, dia enggak ada iba hati di situ. Setelah itu baru ada dialog dengan Allah Subhanahu taala. Apa kata Allah? Ini dari Jumat itu. Apa kata Allah? Apalagi yang kurang untuk kalian? Pertanyaannya gitu. Apa jawaban orang-orang masuk surga dalam surga itu? Apa kata? Enggak ada ya Allah. Malahan ini sudah berlebih dari apa yang pernah kami kerjakan. Ini sudah ini pekerjaan kami sedikit tapi nikmatnya lebih betul, lebih sangat ini. Ini bukan tidak setimpal ini dengan kerjaan kami, tapi ini sudah lewat dari pekerjaan kami. Ini lebih betul ya Allah. Teman, ada yang celetuk. Ya Allah, nikmat memang sudah banyak dan berlebih-lebih untuk kami. Tapi satu yang masih terngiang-ngiang di hati. Terngiang-ngiang atau deh Bapak? Terngiang-ngiang di kepala, kemudian itulah bahasanya. Gimana bahasanya Pak? Terdetik di hati ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami tahu yang memberikan nikmat adalah Engkau, tapi kami belum pernah melihatmu Allah. Kami ingin sekali melihat apa? Zat yang telah memberikan kami nikmat di dunia dan nikmat akhirat. Bolehkah kami melihat zatmu Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayakshiful hijab. Apa itu Pak? Allah buka hijabnya. Allah buka hijabnya. Kemudian dilihatlah oleh orang yang masuk surga. Kemudian komentarnya apa Pak? Nikmat melihat Allah lebih nikmat daripada masuk surga itu sendiri. Jadi Allah itu Pak ternyata lebih indah daripada surga. Enggak bisa saya membayangkan bagaimana. Begini gini Pak, bukan enggak masuk di akal. Bahasanya bukan enggak masuk di akal Pak. Otak kita kekecilan untuk memahami hal yang besar. Bahasanya begitu Pak. Contohnya peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu kan bahasanya enggak masuk di akal Pak. Kita rubah bahasanya, bukan enggak masuk di akal. Otak kita kekecilan untuk sebuah peristiwa yang sangat besar. Untuk memahaminya. Bayangkan sama Pak, Isra Mi'raj itu hebat enggak Pak? Dalam waktu 4 jam tapi bisa melewati 3 alam. Pertama alam manusia dari Mekah ke Palestina. Itu namanya alam nasud. Kalau dalam bahasa tauhidnya alam nasud, alam tasawuf Pak. Nasud itu apa Pak? Alam manusia. Kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Bapak dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Itu disebut apa? Alam malakut. Alam apa namanya? Alam malakut. Apa itu malakut Pak? Alam malaikat. Jadi malaikat itu dari dunia ada sampai ke langit ke-7. Lewat langit ke-7 ada nggak malaikat? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penderitaan saya sebentar lagi selesai. Apalagi Pak? Yang ketiga Pak, dari langit ke-7 ke atas disebut apa? Alam lahud. Apa namanya Pak?
Lahud. Apa itu lahud, Pak? Alam ketuhanan. Tak ada yang ada di situ kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut alam apa? Alam lahud, alam ketuhanan. Itu pelajaran tasawuf, Pak. Dari alam lasud naik ke alam malakut, naik lagi lebih ke atas disebut alam lahud. Ars. Apa lagi? Sidratil muntaha. Itu kan? Kursi. Itu disebut alam apa? Alam lahud. Dalam waktu yang sangat singkat kan nggak bisa dimasukkan ke akal. Susah. Artinya bukan nggak masuk di akal, Pak, tapi Pak, otak kita kekecilan untuk memahami hal yang besar. Itu Pak ya. Itu Pak ya. Nah, jadi Pak, surga itu begitu juga gak Pak? Ya. Allah juga begitu gak Pak? Ya. Masa melihat Allah Subhanahu wa taala tidak berkedip mata selama berapa Pak? 40 tahun. Oh. Dan apa kata Nabi SAW? Kalian melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Jadi nggak ada berdesak-desakan. Bapak kalau nonton Coldplay itu desak-desakan dulu, karena Coldplaynya kecil. Tapi kalau melihat Allah, Allahnya besar. Nggak ada. Bapak bisa nggak melihat rembulan di mana saja? Ada nggak orang melihat rembulan berdesak-desakan? Awas, semua lihat rembulan. Awas, ada nggak? Mana ada? Aduh, saya lihat dari sini. Itulah kata hadis Nabi SAW. Cuma kita tidak bisa menggambarkan lebih-lebih lagi. Apa sebab? Karena otak kita kekecilan untuk memahami hal yang besar, maha besar. Allahu Akbar, maha besar. Kok nggak bunyi-bunyi Pak? Emang nggak bunyi ya dari kemarin? Tapi sudah ini nggak? Sudah apa belum? Sudah ini belum? Sudah suruk belum? Sudah. Berarti udah selesai Pak ya? Aman ya? Nanti kita sampai di sini dulu deh Pak. Sampai di mana nih Pak? Sungai dan air. Nanti besok kita belajar apa? Minuman dan penghuni surga minuman. Jadi gimana minumannya segala macam. Itu sifat-sifat surga kita bahas ya Pak ya. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.